warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPS. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sudah siap semuanya? Baiklah, siapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kita berharap merdeka dalam segala hal. Namun tidak demikian, justru bangsa asing pun kembali datang ke Indonesia dengan tujuan ingin menguasai kembali. Perjuangan pun berlanjut dan tidak lagi bersifat kedaerahan. Pertempuran apa saja yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebab utamanya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Seketika masyarakat sekitar langsung melakukan perlawanan. Pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda setempat. Sejak saat itulah pertempuran ini dikenal dengan nama Medan Area. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Tentara Sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran ini berakhir. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri, dan untuk mengenang pertempuran tersebut didirikan monumen Pelagan Ambarawa. Yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Pasukan Sekutu tiba di Bandung dengan membawa Nica atau organisasi militer Belanda. Akibatnya pertempuran tak terhindarkan. Tentara Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum Sekutu tersebut mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus yang kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Dalam peristiwa tersebut gugur seorang pejuang, yaitu Muhammad Toha. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. Yang keempat adalah pertempuran Surabaya. Tentara Sekutu mendarat pertama kali di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945.
Komandan pasukan sekutu yang mendarat di Surabaya adalah Brigjen atau Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pos-pos sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Dalam berbagai serangan itu, pasukan sekutu terjepit dan pada tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang telah dikuasai sekutu. Pada tanggal 30 Oktober 1945 dicapai kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak. Namun pada sore harinya terjadi pertempuran di gedung Bank Internasional, tepatnya di Jembatan Merah. Dalam peristiwa itu Brigjen AWS Malabi tewas. Pada tanggal 10 November 1945 pukul 6, tentara sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo atau Bung Tomo. Dengan pekiknya yang khas Allahu Akbar, Bung Tomo membakar semangat rakyat-rakyat Surabaya dan tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada tentara sekutu. Untuk memperingati pahlawan rakyat Surabaya itu, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Begitulah anak-anak ya. Oke, yang kelima adalah apa? Hayo, coba. Siapa yang tahu? Ya, adalah pertempuran 5 Hari Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Kurang lebih 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi menjadi salah satu korbannya, sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Nah, baiklah anak-anak, perlu kita ingat pertempuran yang telah kita bahas tadi hanyalah sebagian dari pertempuran yang terjadi. Masih banyak pertempuran mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, sebagai seorang generasi penerus bangsa, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam sejarah dengan cara melanjutkan perjuangannya membangun bangsa Indonesia tercinta sesuai bidang masing-masing. Baiklah anak-anak, sebagai penerus generasi bangsa yang luar biasa, tentunya kalian punya semangat yang luar biasa pula dalam belajar dan mengerjakan tugas dari ibu. Tugas IPS menjawab beberapa pertanyaan setelah menyimak penjelasan dalam video yang tadi kalian tonton. Yang pertama yaitu sebutkan penyebab terjadinya pertempuran di medan area. Kedua, siapakah pejuang yang gugur dalam pertempuran Bandung Lautan Api dan namanya diabadikan dan dikenang dalam lagu Halo Halo Bandung? Siapakah pencipta lagu Halo Halo Bandung? Keempat, setiap tanggal berapakah Hari Pahlawan diperingati? Kelima, sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana upaya kalian mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Itulah tugas yang ibu berikan. Mohon dikerjakan dalam buku tugas dan semua tugas dikerjakan dengan mandiri. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami materi yang telah ibu sampaikan mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa rajin membaca di rumah agar ilmu kalian semakin bertambah. Satu pantun dari ibu, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga selalu sehat semuanya. Wassalamualaikum